Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali bersiap melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan sektor pariwisata mulai 2026 dengan menggeser orientasi dari kuantitas menuju kualitas kunjungan. Kebijakan ini diwujudkan melalui rencana penyaringan ketat wisatawan mancanegara guna menekan persoalan sosial dan hukum yang belakangan kerap muncul. Salah satu skema yang tengah dibahas dalam pemeriksaan kemampuan finansial wisatawan melalui rekening tabungan dalam 3 bulan terakhir, disertai verifikasi lama tinggal dan rencana aktivitas selama berada di Bali. Langkah ini dipandang sebagai upaya memastikan wisatawan yang datang benar-benar memberikan dampak ekonomi positif, sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran. Ekonom Bali, Verguna Bagus Oko menilai penguatan tata kelola pariwisata menjadi hal mendesak di tengah tekanan pariwisata massal yang terus meningkat. Selain pengendalian dampak sosial dan lingkungan, diversifikasi ekonomi di luar sektor pariwisata juga dinilai penting agar Bali memiliki fondasi ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Wacana seleksi wisatawan termasuk pengecekan kemampuan finansial dinilai berpotensi meningkatkan kualitas kunjungan meski tantangan implementasi di lapangan masih cukup besar. Ini melihat Bali akan tetap menjadi idaman. Nah, kalau pemerintah tidak bisa merespon persoalan dan tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Mulai urbanisasi, padat penduduk ya. Kedua, kemacetan, sampah itu sudah menjadi isu yang sangat. Dan kenyamanan dan keamanan. Nah, dunia usaha sementara masih dihadapkan kepada daya beli yang masih tersendat. Gap antara tingkat menengah atas dan bawah itu menjadi tantangan lokal. Nah, hal-hal ini kalau sudah disikapi oleh pemerintah provinsi secara cerdas, apalagi sekarang sudah ada informasi akan ada seleksi terhadap turisme yang akan masuk dengan pengecekan dana selama 3 bulan terakhir dan seterusnya. Itu satu hal yang menggembirakan dalam arti quality tourism itu akan meningkat, quality tourism. Tapi dalam prakteknya seperti apa? Nah, ini masih menjadi tanda tanya besar. Dari kalangan pelaku usaha, Yusdi Dias memandang kebijakan tersebut sebagai langkah yang sejalan dengan konsep pariwisata berkualitas berbasis low impact, high value. Namun ia menekankan perlunya perhitungan teknis yang matang agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai konsep tanpa hasil nyata. Menurutnya, mekanisme pengecekan saldo, terutama jika dilakukan saat kedatangan, berisiko menimbulkan persoalan baru seperti antrian panjang di bandara dan ketidakpastian bagi wisatawan. Tapi ada beberapa hal teknis yang saya rasa ini harus putar otak ya, bagaimana cara menerapkannya. Jangan sampai seperti pungutan wisatawan asing ini, ide sudah berjalan sekian lama tidak bisa maksimal. Contohnya yang saya maksudkan adalah cek saldo dari wisatawan yang mau datang ke Bali. Itu kan repot sekali ya, di mana ngecek saldonya itu. Dengan hal ini artinya visa on arrival itu otomatis tidak bisa berlaku lagi ya. Atau bagaimana caranya, nah mungkin kita cek saldo tamu itu ketika wisatawan sudah masuk Indonesia, ternyata cek saldonya tidak cukup. Selain itu, queuing atau antreannya akan sangat panjang. Perubahan arah kebijakan ini menandai keseriusan Bali dalam menata ulang sektor pariwisatanya agar lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Keberhasilan langkah tersebut akan sangat ditentukan oleh kesiapan sistem, konsistensi penegakan aturan, dan kemampuan pemerintah menjembatani kepentingan ekonomi dan sosial secara seimbang. Yana, Bali TV.